Bab 7. Perumusan usul fikih. Kebutuhan akan pendekatan yang sistematis. Setelah kembali ke Mekah dan mendirikan dirinya sebagai seorang ulama dan guru, Imam Syafi'i menyadari kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis dan terorganisir dalam studi fikih Islam. Dalam suasana intelektual Mekah yang dinamis, beliau melihat berbagai interpretasi hukum yang terkadang kontradiktif, mendorongnya untuk mencari metode yang lebih konsisten dan logis dalam menguraikan hukum dari sumber-sumber utamanya. Pengembangan Al-Risalah. Imam Syafi'i mulai menulis Al-Risalah sebagai tanggapan terhadap kebingungan ini, sebuah teks yang pada akhirnya menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam usul fikih. Buku ini merupakan karya pertama yang secara eksplisit menguraikan teknik dan prinsip bagi jurist, ahli hukum Islam, untuk menurunkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Bab ini mendalami proses penulisan Al-Risalah, termasuk tantangan yang dihadapi Imam Syafi'i dalam menentukan dan merumuskan prinsip-prinsipnya. Konten dan metodologi dalam Al-Risalah. Al-Risalah membahas berbagai topik, mulai dari peran dan pentingnya bahasa Arab dalam pemahaman teks-teks agama, penggunaan ijma, konsensus, qiyas, istihsan, juristic preference, dan dakwah, pemanggilan bukti. Imam Syafi'i menekankan pentingnya logika dan argumentasi yang ketat dalam proses ijtihad. Bab ini menyajikan bagaimana Syafi'i menggunakan karyanya untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktiknya, serta upayanya untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi proses penurunan hukum. Persepsi dan pengaruh. Segera setelah diterbitkan, Al-Risalah mendapatkan pengakuan luas. Itu sangat dipuji karena kejelasan dan kedalaman analisisnya, dan dengan cepat menjadi teks penting di madrasah-madrasah di seluruh dunia Islam. Bab ini mengeksplorasi bagaimana teks ini diterima oleh kontemporer Syafi'i dan generasi ulama berikutnya, serta bagaimana itu mempengaruhi perkembangan fikih dan usul fikih di berbagai mazhab Islam. Diskusi dan debat ilmiah. Pengaruh Al-Risalah juga memicu debat dan diskusi di kalangan ulama. Meskipun sebagian besar menerima metodenya, beberapa mengkritik pendekatan Syafi'i sebagai terlalu kaku atau terlalu berat pada penggunaan analogi. Bab ini memberikan wawasan tentang debat intelektual yang dihasilkan dari publikasi Al-Risalah, termasuk bagaimana Syafi'i sendiri terlibat dalam pembelaan dan penjelasan karyanya. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan mengakui Al-Risalah sebagai titik balik dalam karir intelektual Imam Syafi'i dan sebagai karya yang menandai pentingnya sistematisasi dalam ilmu fikih. Karya ini tidak hanya memperkuat reputasi Syafi'i sebagai pemikir yang inovatif dan sebagai ulama yang disegani, tetapi juga sebagai figur sentral dalam kodifikasi hukum Islam. Refleksi ini membawa pembaca untuk menghargai betapa pentingnya Syafi'i secara hukum Islam dan diajarkan hingga hari ini. Bab 8. Perjalanan ke Mesir dan tantangan baru. Keputusan menuju Mesir. Setelah berhasil mendirikan reputasinya di Mekah dan memperdalam karya-karyanya dalam fikih, Imam Syafi'i merasa perlu untuk mengembangkan pengaruhnya lebih jauh. Pilihan untuk berpindah ke Mesir didorong oleh beberapa faktor, termasuk keinginan untuk menyebarkan mazhab fikihnya dan menantang diri sendiri dalam lingkungan intelektual yang baru. Mesir, dengan posisinya sebagai pusat keilmuan yang penting, menawarkan panggung yang lebih luas dan beragam. Awal yang tantangan di Mesir. Setibanya di Mesir, Imam Syafi'i dihadapkan dengan tantangan yang signifikan. Perbedaan dalam praktek fikih lokal, serta metode pengajaran yang berbeda dari apa yang ia terbiasa di Mekah, menuntut adaptasi cepat. Bab ini mendetailkan interaksi awalnya dengan ulama Mesir, di mana ia seringkali mendapati dirinya dalam debat tentang interpretasi dan aplikasi hukum Islam. Mendirikan pondasi di Mesir. Dengan ketekunan dan diplomasi, Syafi'i mulai mendapatkan pengikut. Ia memulai dengan mengajar di masjid-masjid, menyelenggarakan kelas-kelas yang terbuka untuk semua yang ingin belajar. Bab ini menggambarkan bagaimana metode pengajarannya yang inklusif dan aksesibel membantu membangun basis murid yang loyal, sekaligus memperkenalkan pendekatan baru dalam studi fikih yang lebih sistematis dan berdasarkan analisis teks yang ketat. Menulis ulang dan menyempurnakan karya-karya penting. Selama di Mesir, Imam Syafi'i menyempurnakan beberapa karya pentingnya, termasuk Al-Risalah dan Kitab Al-Um. Perubahan dalam teks-teks ini sering dipicu oleh interaksi dan diskusi yang ia lakukan dengan ulama lain di Mesir. Bab ini mengeksplorasi proses intelektual di balik revisi ini.
Bagaimana feedback yang ia terima membantu mengasah dan memperbaiki argumentasi serta kesimpulan hukumnya. Perluasan mazhab Syafi'i. Karena konsistensi dan kedalaman analisisnya, mazhab Syafi'i mulai menarik minat dan pengakuan lebih luas di Mesir. Pengikutnya tidak hanya berasal dari kalangan akademis, tetapi juga dari hakim dan pengacara yang melihat nilai praktis dari metode Syafi'i. Bab ini juga menjelaskan bagaimana mazhab Syafi'i mulai berinteraksi dan kadang-kadang bersaing dengan mazhab fikih yang sudah ada di Mesir. Dampak sosial dan budaya. Kedatangan dan kegiatan Syafi'i di Mesir tidak hanya mempengaruhi lingkaran keilmuan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Ajarannya tentang keadilan, etika, dan pentingnya mengikuti sumber-sumber Islam yang otentik mendapat tempat di hati banyak penduduk Mesir. Bab ini juga mencatat bagaimana Syafi'i menghadapi dan merespons masalah-masalah sosial dan budaya tertentu yang ia temukan di Mesir. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan merefleksikan pengalaman Syafi'i di Mesir sebagai periode pertumbuhan yang signifikan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mazhab fikih yang ia dirikan. Masa-masa di Mesir memperkaya pemahamannya tentang Islam dan memperluas cakupan dan pengaruh pengajarannya. Menyemai benih-benih yang akan tumbuh menjadi salah satu mazhab hukum yang paling dihormati dalam Islam Sunni. Bab 9. Pengembangan mazhab di Mesir. Mendirikan pengajaran dan pengaruh di Mesir. Setelah mendirikan dirinya di Mesir, Imam Syafi'i memulai upaya sistematis untuk menanamkan dan mengembangkan mazhab fikihnya di tengah masyarakat dan lingkungan intelektual Mesir. Dengan menggunakan masjid-masjid sebagai pusat pengajaran, Syafi'i memulai serangkaian kuliah dan seminar yang ditujukan untuk mendidik ulama, mahasiswa, dan bahkan pejabat hukum tentang prinsip-prinsip mazhab Syafi'i. Adaptasi dan penerimaan lokal. Pemilihan Mesir sebagai lokasi pengembangan mazhabnya tidak tanpa tantangan. Imam Syafi'i harus menavigasi perbedaan budaya dan hukum yang sudah ada, seringkali menyesuaikan pendekatannya untuk lebih sesuai dengan konteks lokal, tanpa mengorbankan prinsip dasar mazhabnya. Bab ini mendetailkan bagaimana Syafi'i memperkenalkan konsep-konsep seperti ijtihad, penalaran independen, dan bagaimana pendekatan ini diterima oleh masyarakat Mesir yang beragam. Kritik dan dukungan. Meskipun menerima dukungan yang cukup besar, Imam Syafi'i juga menghadapi kritik dan oposisi dari beberapa segmen ulama yang lebih konservatif. Bab ini mengeksplorasi dinamika intelektual ini, termasuk debat-debat penting yang memperlihatkan bagaimana Syafi'i membela pandangannya dengan berani, seringkali mengundang kontroversi, tetapi juga mengilhami perubahan dan diskusi yang lebih luas. Penulisan dan pengkodifikasian hukum. Selama periode ini, Imam Syafi'i juga mengambil waktu untuk menulis dan menyempurnakan beberapa karya besar lainnya, termasuk melanjutkan penulisannya pada kitab yang menjadi referensi hukum komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan Islam. Bab ini mendetailkan proses penulisan ini dan bagaimana karyanya membantu menyebarkan dan mengkonsolidasikan mazhab Syafi'i di seluruh Mesir, dan akhirnya lebih luas lagi. Pelatihan ulama muda. Mengakui pentingnya melatih generasi berikutnya, Imam Syafi'i memberikan perhatian khusus untuk mengajar dan membimbing ulama muda. Bab ini menjelaskan metodologinya dalam pengajaran yang tidak hanya mencakup lektur formal, tetapi juga diskusi kelompok dan sesi tanya-jawab yang intens, yang dirancang untuk memicu pemikiran kritis dan diskusi mendalam. Pengaruh jangka panjang. Karya Syafi'i dan pengajarannya secara bertahap mulai mengubah lanskap fikih di Mesir. Bab ini menilai pengaruh jangka panjang Imam Syafi'i, baik dalam konteks Mesir maupun dalam skala global Islam, menggambarkan bagaimana mazhab Syafi'i tidak hanya bertahan tetapi berkembang pesat setelah kematiannya, berkat fondasi kuat yang ia bangun selama tahun-tahunnya di Mesir. Kesimpulan bab. Bab ini menutup dengan memperkuat pentingnya periode Mesir dalam kehidupan Imam Syafi'i sebagai masa konsolidasi, inovasi, dan pengaruh. Pengalaman-pengalaman di Mesir tidak hanya memperkuat posisi Syafi'i sebagai seorang pemikir dan pembaru dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai pendidik dan mentor yang kebijaksanaannya terus mempengaruhi ulama dan praktisi hukum Islam hingga zaman modern. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Jika Anda menikmati dan mendapatkan nilai dari apa yang kami bagikan, tolong jangan lupa untuk memberi kami like. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami dan menerima pemberitahuan tentang video terbaru.
Kami sangat menghargai pendapat dan masukan Anda. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran atau pertanyaan Anda. Terus ikuti kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.